Kalau ada satu batang yang menerima gaya normal tarik seperti ini, lalu misalnya kita mau meninjau tegangan pada bidang yang miring begini ya. Jadi gitu ya. Kalau Anda masih ingat, kita tidak pernah mencari gaya dalam pada bidang yang seperti ini, karena gaya dalam itu selalu diambil tegak lurus dari penampang, tapi tegangan boleh bekerja di bidang yang mana saja ya, yang miring, yang vertikal, yang ke arah manapun, tegangan bisa bekerja di mana-mana ya. Jadi kalau kita buat potongan di yang miring ini, gaya normalnya mestinya tetap dengan P ini ya, N-nya sama dengan P. Namun gaya normal N ini, ya normalnya mungkin bekerjanya di bidang ini ya, kalau mau dihitung gitu ya. Harus kita uraikan dulu sehingga dia menjadi gaya yang tegak lurus dengan bidang ini. Satu ke sana begitu. Dan satu lagi yang berada di bidang ini. Ya. Karena kita taunya menghitung tegangan begitu ya. Kalau ada bidang seperti ini, tegangan normal mestinya tegak lurus ke arah sana, tegangan ke arah situ. Oke, nah ini kalau diuraikan tergantung kita definisikan sudutnya yang mana. Jadi jangan dihafalkan formulanya ya. Tergantung sudutnya yang mana. Kalau misalnya kita ambil tetanya yang bawah, kalau buku tuh tetanya yang ini ya. Jadi sudut tetanya ini teta gitu ya. Sudut antara bidang miringnya dengan vertikal. Ini theta. Jadi kalau ini dengan vertikal theta, maka tetanya itu yang sebelah atas ini ya. Di situ. Jadi yang normal ke bidang miring ini nilainya adalah N cosinus theta. Dan yang geser terhadap bidang miring ini nilainya N sin theta ya. Oke. Tidak selalu harus begini ya, kalau tergantung tetanya yang sebelah mana, bisa saja kosinusnya yang ke sebelah sini, sinusnya yang sebelah sana. Ini saya ngikut ilustrasi yang di buku, tetanya terhadap bidang vertikal ya. Jadi n cos tetanya sebelah sana, maka tegangan normal di bidang yang miring ini adalah n cos theta, karena normalnya, dibagi dengan luas bidang miring ini ya. Kita sebut saja A theta. Kalau tadinya ini luasnya A, ya, kalau luasnya yang ini A, maka yang miring ini jadi apa nih luasnya? Ini saya perbesar ya. Ini ke sana gitu ya. Ini perspektif lah gitu ya. Misalnya bidangnya jadi miring demikian ya. Itu ya. Ya. Kalau yang depan ini luasnya A, begitu mudah-mudahan kelihatan. Berapa luas yang ini? Hanya sama dengan berapa? Kalau sudut ini theta. Lebih luas atau lebih tidak luas? A tetanya sama dengan berapa? Kira-kira gimana nyarinya? A per cos theta, Pak. A dibagi cos theta. Jadi lebih luas ini ya. Yang miring lebih luas mestinya ya. Ini mestinya A dibagi cosinus theta. Jadi dari sini ke sana yang cosinus theta, kalau ke sini dibagi jadinya. Kalau begitu A tetanya tinggal masukkan ke sini, N cos theta dibagi dengan A per cosinus theta, yang kalau dibereskan ketemu N cos kuadrat theta per A. Gitu ya. Gesernya, ini N sin theta dibagi dengan luas yang sama, jadi taunya ya N sin theta dibagi dengan A theta. N sin theta dibagi dengan A per cos theta. Ini jadi N
per A sin theta cos theta gitu ya. Atau ini bisa jadi sin 2 theta ya. N per 2 sin 2 theta. Ya ini cara menghitungnya saja ya. Jangan dihafalkan ininya ya. Tergantung problemnya nanti tetanya bisa ditaruh di sebelah sini misalnya. Ya jadi beda lagi nih formulanya. Yang jelas kalau kita punya bidang yang miring, maka gaya dalam di situ harus diuraikan dulu terhadap arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut dan yang sejajar dengan bidang tersebut. Ini biasanya muncul kalau urusannya dengan sambungan gitu ya. Misalnya kalau ini kayu terus ini harus dilem, akan lebih aman kalau mengelemnya pada bidang miring begini daripada mengelemnya begitu ya. Kalau lemnya vertikal gini, pertama luasannya kecil ya. Kemudian lemnya akan mengalami tarik ya. Biasanya tidak terlalu kuat ya. Kalau ini semakin miring ini, semakin berkurang tariknya, yang makin bertambah gesernya dan lem biasanya lebih mampu menahan geser ya. Kemudian nanti kalau kita belajar di bab-bab menjelang akhir nanti ada transformasi tegangan. Nah, kita juga akan ketemu dengan bidang yang miring ini ya. Jadi kalau ada salah satu arah yang material itu lemah, dia rusaknya ke arah sana dulu. Meskipun ditarik tapi lemahnya miring ya nanti retaknya miring. Ya, nanti di sebelah di akhir-akhir semester akan ketemu lagi yang kurang lebih seperti ini, tapi tegangannya dalam di titik ya.